Tunggilan. Selamat berjumpa kembali umat kekasih Tuhan di dalam pelayanan ibadah keluarga GKJW di bulan Juni 2023 ini. Kita percaya karya Allah terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena itu, dengan penuh ucapan syukur, mari kita menyapa semesta tempat Allah menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 322 bait yang pertama dan yang ketiga, Terang Matahari. Bersama dengan semua ciptaan Allah, kita menyembah Allah kita dengan pengakuan. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta yang senantiasa berkarya, memelihara dan menyertai umatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai umatnya. Amin. Kita nyatakan kebesaran kasih Allah kita dengan bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 389 bait 1 dan 2. Besarlah kasih Bapakku. Mari kita berdoa. Kami mengakui besarnya kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami menyadari kami menjalani hidup pemberian Tuhan tidak dengan sempurna. Ada begitu banyak ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah kami langgar. Ada begitu banyak kesalahan yang sudah kami lakukan. Namun Tuhan tidak memperhitungkannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk bersama-sama
beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami. Tuhan masih berkenan menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan, saat ini kami datang kepada Tuhan memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak hanya Tuhan berikan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, tetapi Tuhan juga menolong setiap kami umat Tuhan yang bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Bapa kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Umat kekasih Tuhan, bacaan kita pada ibadah keluarga pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan 15. Demikian tertulis di dalam Injil Matius 10 ayat 5 sampai 15. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Ibu Bapak dan Saudara pembacaan Alkitab pada saat ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita tidak hanya bersedia mendengar dan merenungkan firman Tuhan saja, tetapi juga bersedia memelihara firman Tuhan dalam hidup keseharian kita. Amin. Umat kekasih Tuhan, tanggal 19 Juni 2023, persepakbolaan Indonesia mencatat sejarah baru. Kita tahu pertandingan Argentina melawan timnas Indonesia merupakan sejarah yang patut dicatat supaya setiap kita bisa terus mengingat bahwa timnasnya Indonesia pernah bertanding dengan sang juara dunia, timnas Argentina. Kebetulan pada waktu pertandingan ada tugas yang tidak bisa saya tinggalkan. Karena itu saya hanya bertanya kepada suami saya setelah pertandingan usai, gimana, siapa yang menang?
Anak perempuan saya menyaut, "Yo jelas Argentina lah Bu, Indonesia kok dibandingno Argentina." Suami saya pun menyahut, "Tapi yo luwih apik lah 2-0, gak parah-parah nemen." Banyak yang mengapresiasi timnas Indonesia karena skor 2-0 yang sudah didapatkan dari pertandingan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu bahwa kalau dibandingkan antara timnya Argentina dengan timnya Indonesia, ya jelas nggak imbang. Karena timnya Argentina 3 kali memenangkan Piala Dunia. Sementara timnya Indonesia, kita tahu berapa peringkat timnas Indonesia di kancah persepak bolaan dunia. Sekalipun demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu bahwa tentu timnya Argentina tidak akan serta-merta wes Indonesia kok gak usah latihan, gak usah pakai strategi, pokoknya masuk ke lapangan ya sudah tanding saja begitu. Tentu tidak demikian, sekalipun yang dilawan adalah timnya Indonesia yang masuk kejuaraan dunia saja tidak pernah. Dan tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara, pertandingan antara Argentina dan Indonesia menguntungkan kedua belah pihak. Bagi Indonesia, ini kesempatan learning by doing. Indonesia punya kesempatan belajar langsung di tengah-tengah lapangan. Bagaimana timnasnya Argentina berstrategi. Bagaimana pemain-pemain Argentina memainkan peranannya masing-masing di tengah lapangan. Sementara bagi timnya Argentina, tentu saja pertandingan kemarin menambah jam terbang bagi para pemain-pemain baru tim Argentina. Dan tentunya tim Argentina bisa menguji kemampuannya sekalipun dengan timnya Indonesia yang belum pernah masuk kejuaraan dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, strategi, latihan, kalau kita perhatikan bukan hanya diperlukan di dunia persepak bolaan saja. Akan tetapi kalau kita memperhatikan di dalam bacaan kita, Tuhan Yesus pun berstrategi di dalam melakukan pelayanan. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam melakukan pelayanan kita perlu berstrategi supaya tujuan kita melakukan pelayanan benar-benar bisa tercapai. Mari kita perhatikan bagaimana strateginya Tuhan Yesus bersama dengan para murid di dalam berpelayanan. Diceritakan di dalam bacaan kita bahwa Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya dan berpesan supaya para muridnya tidak masuk ke kota orang Samaria, tetapi pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sepintas ini kesannya seperti mendiskriminasi. Sepintas kesannya Tuhan Yesus ini hanya mau para muridnya melayani orang-orang Israel saja. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa inilah strategi pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus perso betul siapa ke-12 muridnya. Bagaimana kemampuan ke-12 muridnya. Kalau digambarkan dalam dunia persepak bolaan, bisa kita katakan bahwa ke-12 murid Tuhan Yesus ini pemain-pemain baru yang masih perlu tambahan jam terbang, yang masih perlu latihan terus-menerus, supaya di dalam melakukan pelayanan bisa menyatakan kebesaran kasih Allah
sebagaimana yang Allah kehendaki di dalam pelayanan umat-Nya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-muridnya supaya para murid-muridnya mendatangi domba-domba yang hilang dari orang Israel, hal ini dinyatakan kepada kita bahwa para muridnya Tuhan Yesus yang bisa dikatakan sebagai pemain baru di dalam pelayanan. Para muridnya Tuhan Yesus yang adalah orang-orang Israel tentu mengenal bagaimana budayanya orang Israel. Tentu mengenal apa yang dilakukan oleh orang Israel, bagaimana caranya untuk bisa menyentuh kehidupan orang-orang Israel. Karena jelas kita semua tahu bahwa di akhir Injil Matius ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah memberikan pesan yang lebih luas kepada para murid-muridnya. Tidak hanya kepada orang-orang Israel, tapi sampai ke ujung dunia. Hal ini menunjukkan kepada kita Bapak, Ibu dan Saudara, bahwa ya inilah strategi pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus benar-benar pirsa seberapa besar kemampuan para murid, siapa-siapa saja, bagaimana medan yang bisa dihadapi oleh para muridnya. Dan kemudian Bapak dan Saudara, selanjutnya Tuhan Yesus juga menyampaikan kepada para muridnya, supaya para muridnya melakukan kepada orang-orang yang dijumpainya dengan membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan, memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah memberikan pesan kepada para muridnya, di mana medan pelayanan mereka, bagaimana medan pelayanan mereka, Tuhan Yesus kemudian memberikan pesan apa saja yang harus dilakukan oleh para murid. Dan selanjutnya Tuhan Yesus juga mengatakan kepada para murid apa-apa saja yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh para murid selama pelayanannya. Jadi ada hal yang harus dilakukan, ada hal-hal yang harus diperhatikan karena tidak diperkenankan untuk dilakukan selama pelayanan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana ketika para murid kemudian melakukan hal-hal yang sudah dipesankan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu-minggu ini kita masuk di dalam Pekan Syukur keberadaan Yayasan Kesehatan GKJW. Kita semua tahu bagaimana kiprahnya Yayasan Kesehatan GKJW sejak dulu kala sampai sekarang. Dan kita tahu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apa yang perlu dilakukan oleh Yayasan Kesehatan GKJW ketika menghadapi medan pelayanan yang terus berubah seperti saat-saat ini. Tentu perlu strategi. Memang Yayasan Kesehatan GKJW bukan lagi pemain baru di bidang kesehatan setidaknya di bumi Jawa Timur ini. Namun demikian, sebagaimana tim Argentina yang tetap memerlukan strategi khusus sekalipun hanya menghadapi timnasnya Indonesia. Kita juga perlu bersama-sama mendoakan Yayasan Kesehatan GKJW supaya Yayasan Kesehatan GKJW bisa terus melakukan pelayanannya, bisa terus dirasakan kiprahnya oleh seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur ini. Begitu juga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, setiap keluarga di GKJW. Kita menyadari betul
apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Kita mengetahui betul bahwa ketika Tuhan menempatkan keluarga-keluarga kita ada di tengah-tengah masyarakat Jawa Timur, ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan pun memberikan tugas pelayanan kepada setiap keluarga kita. Mari bersama-sama kita memperhatikan apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan di dalam kita, Yayasan Kesehatan GKJW, keluarga GKJW, di dalam melakukan pelayanan-pelayanan kita. Mari bersama kita terus mengandalkan Tuhan yang sudah berkenan memilih kita, yang sudah berkenan memperlengkapi kita, mengutus kita di tengah-tengah masyarakat di dunia ini. Mari bersama-sama kita terus mempercayai Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan sudah memperlengkapi kita. Tinggal bagaimana strategi kita masing-masing untuk mempergunakan perlengkapan-perlengkapan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita untuk semakin memperkenalkan Allah di dalam hidup keseharian keluarga kita, di dalam hidup pelayanan Yayasan Kesehatan GKJW. Kita akan terus berkarya bersama-sama dengan Tuhan. Mari bersama kita nyatakan, kita wujudkan tujuan Allah menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan damai dan sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Umat kekasih Tuhan, mari bersama kita nyatakan syukur dan terima kasih kita kepada Allah yang sudah memperlengkapi kita dan memilih kita untuk berkarya di tengah-tengah dunia ciptaannya ini. Bersama kita haturkan persembahan kita dan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148 bait 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat yang dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita berdoa. Sembah, puji, dan hormat kami nyatakan kepada Engkau ya Allah yang maha baik.
Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Ucapan syukur kami nyatakan kepada Tuhan melalui persembahan yang kami serahkan. Sungguh kami percaya Tuhan memperhatikan sikap hati kami di dalam kami menghaturkan persembahan ini. Kami percaya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan kami, dan Tuhan berkenan untuk memakai persembahan kami ini menjadi sarana di dalam kami umat Tuhan melebarkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan tambahkan rasa takut akan Tuhan dan hikmat serta kebijaksanaan kepada setiap saudara-saudara kami yang sudah bersedia untuk mengelola persembahan ini. Tuhan, kami percaya Tuhan terus berkarya di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa ketika kami saat ini bersama-sama mempersiapkan diri memasuki tahun politik di tahun 2024, Tuhan senantiasa memberikan kepada kami hikmat supaya setiap kami yang menjadi bagian dari negara ini benar-benar bisa menyadari apa yang menjadi tugas dan peranan kami masing-masing untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024 nanti. Kami percaya dengan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, setiap kami Tuhan mampukan untuk bisa terus menjaga kedamaian, memberikan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami pun percaya Tuhan bahwa GKJW sebagai gereja yang sudah Tuhan tempatkan di tengah-tengah negara ini, Tuhan memampukan kami sebagai gereja Tuhan untuk bersama-sama dengan setiap masyarakat yang ada di negeri ini untuk bisa menghadirkan damai dan sejahtera. Mampukanlah Tuhan kami sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah masyarakat, supaya setiap kami bisa melakukan tugas dan panggilan kami, mempermuliakan nama Tuhan melalui setiap pelayanan, setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menolong para majelis jemaat, para pelayan di majelis daerah dan majelis agung, juga setiap warga jemaat kepunyaan Tuhan, supaya setiap kami benar-benar memiliki hati yang penuh dengan belas kasih. Setiap kami terus Tuhan nyalakan semangat pelayanan kami, sehingga setiap kami benar-benar Tuhan mampukan untuk bisa mewujudkan GKJW yang mandiri dan menjadi berkat. Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan Yayasan Kesehatan milik GKJW. Kami percaya Tuhan senantiasa berkarya dalam kehidupan baik setiap pengurus Yayasan Kesehatan, begitu juga dengan setiap pribadi yang sudah Tuhan tempatkan baik di rumah sakit, di klinik milik GKJW, supaya bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga setiap rumah sakit, klinik milik GKJW dan juga Yayasan Kesehatan GKJW benar-benar bisa melakukan pelayanan yang sepenuh hati kepada setiap masyarakat di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap keluarga GKJW. Kami percaya bahwa kami adalah keluarga kepunyaan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kebutuhan keluarga kami selalu Tuhan cukupi. Mampukanlah kami Tuhan sebagai keluarga-keluarga milik Allah untuk terus mengandalkan Allah di dalam segala persoalan yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Kami sebagai suami istri, mampukanlah kami untuk terus menjaga janji perkawinan kami. Kami sebagai orang tua,
Tambahkanlah hikmat dan kebijaksanaan di dalam kami mendidik putra-putri pemberian Tuhan. Kami sebagai orang tua yang sudah lanjut usia, berikanlah kami kebijaksanaan Tuhan, supaya setiap kami bisa mempergunakan setiap waktu yang selalu Tuhan berikan kepada kami untuk bisa menjadi teladan yang baik, bukan hanya bagi para anak cucu kami, tetapi juga bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami sebagai anak-anak Tuhan, mampukanlah kami Tuhan untuk bisa terus menjadi pengaruh yang positif bagi teman-teman yang ada di lingkungan kami. Mampukanlah kami, anak-anak Tuhan, para remaja Tuhan, para pemuda Tuhan, untuk bisa menjalani masa kanak-kanak kami, masa remaja kami, masa muda kami, bersama-sama dengan Kristus yang selalu bersedia menjadi sobat kami yang setia. Mampukanlah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, yang menjadi bagian dari umat Tuhan ini, untuk bisa menyatakan karya Tuhan, menyatakan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ada banyak hal Tuhan yang ingin kami nyatakan di dalam syafaat kami. Namun kami percaya Allah yang Maha Tahu bukan hanya tahu yang terbaik bagi kami, tapi Allah juga tahu waktu yang terbaik memberikan berkat-berkat Tuhan sesuai dengan yang kami perlukan. Karena itu ya Bapa, kami serahkan keluarga kami, kehidupan kami di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, dan juga kehidupan pribadi kami, hanya di dalam tangan kuasa kasih Tuhan yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Umat kekasih Tuhan, kita bersama mengakhiri ibadah keluarga GKJW di bulan Juni tahun 2023 ini dengan bersama kita nyatakan pengakuan kita bahwa hati kita akan terus tenang ketika Tuhan bersama-sama dengan kita. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 410 kita nyanyikan bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku.
terimalah berkat Tuhan. Kuasa Roh Kudus memampukan setiap umat kepunyaan Tuhan untuk melakukan tugas dan panggilannya menjadi saksi-saksi Kristus. Sehingga kasih Allah Bapa sungguh dinyatakan di dalam kehidupan setiap umatnya. Dan damai sejahtera Kristus melingkupi kehidupan umat Tuhan dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.